Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat semua ya. Kemarin ada yang komen gini di salah satu video YouTube saya. Bang, spill kirian BitLu. Ya, spek kirian BitLu. Oke, siapa takut. Nah, jadi memang kebetulan saya juga belum belum update lagi spek kirian dari Bit ini teman-teman ya. Nah, jadi sekarang saya pengen update juga ke kalian nih sebelum saya touring jauh nih. Kita nanti bakal touring ke Pulau Sumba nih teman-teman ya, pakai motor ini. Nah, sekarang saya bakal kasih tahu kalian apa aja spek dari CVT Bit yang bakal saya pakai touring ini teman-teman ya. Karena emang terakhir nih belum ada nih videonya spek terakhirnya gitu ya. Sekarang saya coba kasih tahu kalian speknya apa aja. Jangan kemana-mana, tonton videonya sampai selesai. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. Ya, kita coba dari yang paling standar dulu ya teman-teman, roller. Nah, ini dia benda yang paling sering diributin sama orang nih kalau mau modif CVT ya. Nah, rollernya pakai berapa gram Kang? Saya rollernya pakai 10 gram ya teman-teman. Jadi Bit ini pakai roller 10 gram dari Dr. Puli, dan ini dia modelnya yang sliding roller, bukan yang bulat ya teman-teman, tapi sliding roller. Nah, buat kalian yang mau beli sliding roller Dr. Puli ini, pastikan kodenya ini buat Bit ya. Bit Scoopy baru sama Genio itu kan mesinnya sama tuh. Jadi kodenya ini 2015 ya. Buat gramasinya terserah kalian, sesuaikan sama kalian. Jadi yang namanya gramasi roller itu setiap orang beda-beda. Jadi tolong jangan tanya punya saya enaknya berapa ya, berat badan kalian aja gua kagak tahu ya. Terus medan yang kalian lewatin juga saya nggak tahu gitu kan. Jadi roller harus kalian coba sendiri ya. Tapi kalau saya di Bit ini buat touring itu pakai 10 gram. Jadi akselerasinya dapat, top speednya juga ya lumayan lah gitu ya. Karena saya emang bukan orang yang touring ngejar top speed. Yang penting bisa jalan 80-90 itu udah cukup lah buat saya. Gitu guys ya. Jadi ini buat roller pakai ini ya Dr. Puli. Ini harganya teman-teman 200 ribuan ya, 210 kalau nggak salah, 210 ribu gitu. Nah, nanti review lengkapnya kayak apa rasanya Dr. Puli ini saya udah pernah review. Nanti videonya saya tulis di kolom deskripsi ya, linknya kalian bisa lihat. Kalau mau tahu gimana rasanya roller ini, kalian bisa lihat nanti setelah video ini selesai di kolom deskripsi. Terus link pembeliannya juga nanti saya kasih ya, saya coba cantumin biar kalian gak salah beli. Pokoknya kalau kalian beli di offline atau di toko gitu ya, jangan sampai salah kodenya ini nih 2015 ya. Terus apalagi Persivity ya. Persivity itu saya masih pakai yang lama TDR gitu ya teman-teman, 1000 rpm. Kenapa pakai 1000 rpm? Karena buat di Bit ini itu tetap 1000 rpm lebih enak. Nah, saya dulu beberapa waktu lalu sempat saya cobain lagi yang 1500, kan masih ada tuh yang 1400, saya coba pakai lagi. Tetap nggak enak lah, tetap enakan pakai 1000 rpm kalau buat saya gitu ya. Lebih halus, lebih smooth, terus gerungannya lebih sedikit, dan dia buat di rpm menengahnya ketika kita mau nyalip nih, misalkan lagi jalan 40-50 gitu ya, terus kita narik gas gitu ya. Nah, respons pakai Persivity 1000 rpm ini buat saya lebih enak daripada yang 1500. Karena kalau yang 1500 dia kayak gerung dulu lama baru dia maju gitu. Nah, ini harganya ya teman-teman, ini harganya tuh 130 ribuan gitu. Terus yang saya upgrade berikutnya itu adalah rumah roller ya teman-teman, atau puli depan. Nah, ini saya pakai Spektro, ini yang standar nih ya teman-teman ya. Kalau yang Spektro udah dipasang tuh di dalam. Nah, spek si rumah roller ini saya pakai Spektro custom ya, dari Spektro, dari Astro. Ini derajatnya itu 13,8 ya kalau saya nggak salah. Iya, seingat saya 13,8, dan dia si rumah rollernya tuh udah di kerok jalur. Nah, ada beberapa yang bilang kan kalau pakai sliding roller bagusnya jangan pakai rumah roller yang udah di ini, yang di kerok jalur sama yang udah dibubut derajatnya. So far ya saya pakai aman-aman aja tuh.
Ya belum ada kendala sih ya, saya pakai udah mungkin jaraknya sekitar 1000-an kilometer teman-teman. Belum ada kendala apapun. Kemarin saya cek juga aman, si rollernya juga aman, nggak ada kebaliknya gitu ya. Walaupun sebenarnya ya ada penasarannya, saya pengen coba juga pakai rumah roller standar gitu ya. Tapi so far yang saya cobain, yang saya rasain nggak ada masalah ketika pakai rumah roller yang udah dibubut dan dikerok jalur seperti ini untuk pemakaian sliding roller. Tapi kalau roller bulat, round roller itu nggak ada masalah gitu ya. Yang jadi masalah itu ketika sliding roller dipakein ke rumah roller yang begini gitu ya. Nah saya belum nemu nih efek negatifnya apa, belum ketemu. Nah nanti kan kita mau touring nih, kita cobain ya. Selama touring ada kendala nggak dari pemakaian sliding roller yang dikombinasikan dengan rumah roller yang seperti ini, yang udah dibubut derajatnya sama dikerok jalurnya gitu. Nah si Astro ini harganya itu kalau nggak salah sekitar 200 ribuan ya, kalau saya nggak salah ingat tuh 200 ribuan gitu ya. Masih oke lah, apa nggak nyampe ya, kayak kalau nggak salah nggak sampai deh, mungkin 100 berapa ya, nanti saya cantumin deh di apa namanya harganya di ini ya teman-teman, link pembeliannya nanti saya cantumin juga di kolom deskripsi ya gitu. Nah efeknya apa setelah pakai rumah roller ini? Nah ini tuh sebenarnya hanya membantu teman-teman top speed ya. Jadi waktu masih pakai roller bulat gitu ya, saya ganti rumah roller standar ke rumah roller yang buatan si Spektro ini. Itu yang kerasa itu ada penambahan top speed sedikit ya, nambah 2-3 km per jam lah gitu ya, dengan kondisi jalan yang sama ya lumayan lah teman-teman gitu ya. Terus udah gitu akselerasinya lebih padat di RPM bawah teman-teman ya, bawah sampai menengahnya itu lebih padat, tapi kalau atasnya hampir mirip lah, nggak ada bedanya gitu. Cuma memang menangnya di top speed aja, karena dia kalau udah dibubut kan dia naik ininya, beltnya bisa naik sedikit lebih ke atas ya teman-teman. Terus apalagi Kang yang di-upgrade, mangkok sama kampas ganda gimana? Saya pakai standar. Dulu sempat pakai yang punyanya si TDL, tapi saya balikin lagi ke standar teman-teman. Terus belt ya teman-teman, belt saya ganti pakai Daytona, karena apa, yang lamanya udah mulai getas. Jadi belt Honda itu bertahan sampai kilometer 10.000. Sekarang motor saya ini KM-nya 10.900 kalau nggak salah ya, hampir 11.000. Beltnya itu bertahan sampai kilometer 10.000. Udah 10.000 lewat itu, kemarin saya pulang dari Sumbawa, si karetnya itu udah mulai getas teman-teman ya, udah mulai ada retak-retak halus. Nah daripada putus di jalan ya, walaupun sebenarnya masih bisa dipakai, tapi resiko lah, udah mendingan saya ganti aja pakai Daytona. Nah efeknya apa? Pakai si belt Daytona nggak kerasa apa-apa teman-teman, sama aja kayak standar ya, nggak ada bedanya. Tarikan sama, tenaganya sama, cuma bedanya sedikit suara CVT-nya lebih halus kalau baru di starter teman-teman ya. Jadi kerasa lebih sedikit lebih halus aja. Nah sisanya ke performa sih sama aja, nggak ada bedanya gitu teman-teman ya. Jadi itu item-item yang saya pakai di CVT Honda Beat ini teman-teman. Ini adalah spek touring saya, spek touring dan harian ya tentu saja. Itu karena emang motor ini selain dipakai harian, dipakai juga buat touring jarak jauh. Karakternya gimana? Karakternya lebih ke akselerasi teman-teman ya. Jadi buat nanjak-nanjak itu enak ya. Kemarin di Dieng teman-teman, tanjakan Kerakalan yang ekstrim itu, dia bisa nanjak dengan Selamat Sentosa dengan bobot saya yang beratnya waktu itu 103 ya teman-teman, 103 kg waktu dulu. Sekarang udah turun dong, sorry ya, habis puasa turun, sekarang udah dibawa cepet. Terus barang bawaan juga lumayan banyak waktu itu, mungkin bagasi sekitar saya bawa 20 kiloan ya teman-teman, berarti total bobotnya mungkin sekitar 123 kilo. Motor ini udah sama kayak orang boncengan, tapi lewat tanjakan Kerakalan aman, gak ada masalah, bisa nanjak aman sentosa ya. Terus akselerasi juga enak buat salip-salipan di jalan lintas juga cukup enak gitu. Cuma memang top speednya dia mentok di 100 ya teman-teman. 100 itu mentok, dia nggak mau naik lagi. 100 juga dibantuin sama turunan teman-teman. Kalau jalannya rata gini paling mentok 97 lah, mungkin 95, 96, 97 ya, hampir nyampe cepet tapi nggak nyampe
Ya, tapi enaknya motor ini saya pakai cruising di kecepatan rata-rata 80-an lah. Ya, 80 ini motor paling enak buat dipakai jalan santai kayak gitu. Gitu ya. Karena emang karakter saya lebih suka ke akselerasi daripada top speed. Alon-alon, wonton kelakon ya. Namanya juga buat touring kita butuh respons yang lebih cepat daripada top speed kalau saya ya. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran kayak apa spek CVT saya terakhir ya seperti itu kurang lebih ya. Jadi si pulinya puli lagi apa nih, roller dari Dr. Puli 10 gram sliding roller versi CVT pakai TDR 1000 rpm, rumah rollernya 13,8 derajat, kerok jalur dari Spektro, sama beltnya itu pakai Daytona. Sisanya semua full standar, persentri standar, semua standar. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti minggu depan kita akan touring ya teman-teman. Kita akan touring ke Pulau Sumba bareng dia. Nah, jangan lupa nonton ya Wonder Journey ke-9. Oke teman-teman, segitu dulu aja videonya. Yang suka jangan lupa tekan tombol like. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.